Ya malah belum lama Pak Anies mendatangi mantan Ketua Umum PBNU, Pak Kiai Haji Said Akhil Siraj. Beliau minta doa. Malah sama Kiai Said didoakan panjang umur dan sehat walafiat. Walafiat. Ya ini benar sebenarnya. Doa ini benar, mendoakan sehat itu ya pas itu loh. Bisa jadi harapan Pak Anies tidak begitu. Jadi doakan saya menjadi presiden, jadi karpe gitu, tapi didoakan sehat. Ini pas. Biar Kiai Said sendiri yang bilang gitu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Begawan ngompol, ngopini politik. Pendapat politik. Nah ini lama nggak terdengar nih. Kabarnya nggak terdengar ini. Saya mau berpendapat lagi. Ternyata Pak Anies diem-diem, diem-diem, blusuk-blusuk, blasuk-blasuk ke kantong NU dan PDIP. Oh lah, pantes saja ini nggak dengar kabarnya itu beberapa hari ini kok nggak muncul itu kabarnya itu. Ternyata desuk-desuk ke kantong NU dan PDIP. Yang kelihatan kan bulan lalu waktu mempolitisasi simbol agama itu hadir di masjid itu, di Masjid Al Akbar Surabaya. Nah, setelah itu beritanya hilang meneng. Wah, tiba-tiba ini muncul ujuk-ujuk mau bedundo ada di kantong NU dan PDIP. Nah, memang gerak di kantong NU dan PDIP utamanya itu di Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Timur tidak bisa dilakukan terbuka. Wah, mereka banteng ngamuk ngedeni. Dugaan saya karena hasil survei internal, respon mayoritas di kedua provinsi ini cenderung menolak untuk kedatangan Pak Anies ini. Ya, karena memang itu basis NU sama basisnya Buandeng Moncong Putih gitu. Kalau tidak menolak, ya kan mestinya seperti di daerah lain. Berani terbuka, berani naik panggung gitu. Termasuk kabar jika nama Bu Khofifah Indar Parawansa didorong-dorong sebagai bakal cawapresnya Pak Anies. Nah, ya gelem orang, kita nggak tahu, Begawan juga bilang nggak yakin gitu lah. Untuk memperbesar peluang penetrasi di sana, beri Lebu, daerah kantong NU dan PDIP lah. Wakil Ketua Nasdem, Pak Ahmad Ali, secara spesifik itu meminta Koalisi Perubahan memperhatikan masukan-masukan Pak Yusuf Kalla. Penting ini, Pak Yusuf Kalla itu penting ini. Senior politisi dari Golkar ini penting didengarkan ini ya. Ini menurut Begawan penting loh ini. Yang menyebut jika ingin menang, pengen menang nih, harus mempertimbangkan tokoh dari Jateng dan Jatim. Wah ini masyarakatnya banyak itu, dua provinsi itu udah puluhan juta itu. Mereka juga mengakui sudah dideklarasikan setengah tahun yang lalu, 6 bulan lebih. Tapi suara di wilayah yang dipimpin gubernur dari PDIP dan NU ini tidak menyenangkan, alias nungsep rendah gitu. Nah, pimpinan Nasdem lainnya yang juga berkomentar itu Pak Willy Aditya mengakui jika posisi Pak Anies masih lemah. Loh, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah itu pasti lemah itu loh. Terlebih di kandang Banteng, orang iso untek-untek, kowe tok sithik sundang. Ini menurut Begawan. Lah hal itu mereka sedang mempersiapkan misi khusus untuk mendongkrak popularitas mantan gubernur DKI itu. Ah ini Bu apa ini? Nah, kita tunggu aja. Nanti kita bahas kira-kira mau apa ya? Warmain Sandiwara, warmain apa ya? Kita tunggu loh. Ini apa yang mau didongkrak ya, monggo. Ini kita lihat aja. Nah, sejak dideklarasikan sebagai bakal capres saja, orang ide idenya nggak ada. Gagasan, visi misi, pandangan yang membuat kita tertarik dengan sosok mantan Mendikbud masa Pak Jokowi itu orang enek belas itu. Termasuk Begawan itu menggolek ini, nyari-nyari ini jargonnya, pendapat, visi misinya, gagasannya
Pak Anies itu opo itu saya nyari nih, itu remeh gitu loh. Nah, jargon antitesa Pak Jokowi saja gagal dibangun. Oh, iso itu loh. Nah, Demokrat maupun PKS malah lebih suka ribut soal posisi bakal cawapresnya. Oh, pokoknya kudu diisi kader saya, kadernya PKS, kadernya Demokrat, semua geger dewi. Lah bagaimana bisa elektabilitasnya Pak Anies naik? Nah, tapi memang kalau mau jujur, sejatinya bukan hanya di Jateng dan Jatim, apalagi di Bali, Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan mayoritas provinsi memang berat untuk mendongkrak itu. Ya mungkin ini baru mungkin loh. Gebrakan atau gerakan Pak Anies ini lumayan terasa paling ya di provinsi Banten. Oh, tahu loh, paham loh. Aceh, Madura, Sumatera Utara, terus mana lagi ya tuh? Ya di wilayah tersebut bisa juga mendominasi ya mungkin bisa, tapi tetap ada suara-suara yang mendukung kandidat lain. Enggak semuanya ke Pak Anies itu. Nah ingat nih, kemungkinan besar tahun 2024 PKS dan Gerindra itu pisah. Ya, pisah nih, Gerindra sama PKS pisah. Udah kelihatan dari sekarang kelihatannya Pak Prabowo gede-gede. Jadi tidak bisa. Peta kemenangan Pak Prabowo 2019 di beberapa provinsi otomatis semua beralih ke Pak Anies, belum tentu. Ya, melakukan penetrasi di kandang Banteng juga kandang Nahdien tidak gampang. Ora gampang. Mereka punya semangat organisasi yang kuat, kader-kader militan itu, Banteng itu termasuk itu, militan semua. Mau sentuhan melalui apa supaya Pak Anies itu diterima di wilayah-wilayah itu, bisa masuk ke kandang Banteng, ke kandang NU, wangnya itu. Mereka itu kader militan, bener itu. Menurut Begawan, saya mau mengetahui sendiri, merasakan sendiri bahwa kader-kader Banteng dan NU itu sebuah kader yang sangat. Nah, lihat saja siapa tokoh yang nasionalis atau dekat dengan PDIP. Nah, yang kini mendukung Pak Anies. Pak Denny Indrayana atau Pak Bambang Wijayanto. Nah, siapa? Mereka tokoh anti korupsi yang sejak tahun 2019 lebih banyak berjalan bersama Pak Anies. Nah, memang, jadi tidak bisa disebut nasionalis. Meskipun dia mengatakan nasional ya, jalannya aja beda. Atau disebut tokoh NU yang rapat dengan koalisi perubahan, seperti Gus Coy, alias Pak Effendi Coiri itu, Koiri kan memang beliau sudah lama tidak di PKB, pindah ke Nasdem itu. Ya tidak bisa disebut representasinya dari NU juga, Raiso nggak bisa itu. Dia sudah nggak lama sudah nggak di NU, nggak bisa disebut seperti itu. Ingat, pas Demokrat menolak Bu Khofifah jadi pendamping Pak Anies, kan putranya yang bernama Mas Ali Managali langsung mundur, wegah gitu. Wah, ibundanya dinyek itu ya, Prayomeru Desu. Akhirnya mundur dari Demokrat ini. Padahal beliau itu kader muda potensial, milenial saat ini kalau dikatakan. Nah, tahu kabar terakhir beliau gimana? Sudah bertemu dengan Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang digadang-gadang menjadi capresnya PDIP, kabar-kabarnya. Nah, malah ngobrol bareng di mobil sama Pak Ganjar, ngobrol. Ya tentu kalau namanya politisi dengan politisi ngobrol ya sing diomongin tentang politik itu pasti. Saya melihatnya niat melakukan penetrasi ke kandang NU dan PDIP bagi Pak Anies ini malah terjadi sebaliknya. Ya lihat aja ini. Lihat aja. Nah, ini tentang Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla juga Nahdien, juga Ketua Dewan Masjid Indonesia alias DMI. Kurang opo itu Pak Yusuf Kalla itu. Tapi beliau juga menolak politisasi masjid. Ya, dia apapun dia itu juga mantan ketua Golkar, jadi secara nasionalis juga masih terjaga. Tapi kan kita tahu juga pengaruh Pak Yusuf Kalla di NU sangat minim, ora gede banget gitu lah. Mungkin kalau NU Makassar ya bisa jadi karena dia memang asalnya dari Makassar. Ya malah belum lama Pak Anies mendatangi mantan ketua umum PBNU,
Pak Kiai Haji Said Akhil Siraj. Beliau minta doa, malah sama Kiai Said didoakan panjang umur dan sehat walafiat. Walafiat. Ya ini benar sebenarnya. Doa ini benar, mendoakan sehat itu ya pas itu loh. Bisa jadi harapan Pak Anies tidak begitu. Jadi doakan saya menjadi presiden, jadi karpe gitu, tapi didoakan sehat. Ini pas, biar Kiai Said sendiri yang bilang gitu. Nah, supaya Pak Anies ketika bertemu dengan orang NU bisa cerita begitu. Oh ini loh, saya didoakan oleh Kiai Haji untuk jadi presiden itu. Kalau doanya gitu, ternyata didoakan cuma doa sehat walafiat. Nah, ini menurut pembegawan ya agak lucu lah. Nah, bisa dijual lah begitu intinya. Jadi apa yang dia alami itu bisa dijual untuk menaikkan elektabilitasnya Pak Anies ini. Nah, saya jadi curiga ini. Waktu bertemu Pak Kiai Said itu direkam. Ya, cuma karena harapan itu tidak tercapai, ya akhirnya orasi diunggah, tidak bisa mass mediakan itu. Dan nanti malah efeknya negatif. Oh, minta didoakan jadi presiden, cuma didoakan sehat walafiat. Jadi salah persepsi loh. Kayak kejadian Pak Anies masuk pesawat itu, ingat nggak? Direkam itu. Harapannya penumpang banyak yang menyambut, minta foto, ngobrol, ada teriak-teriak, Anies presiden. Maksudnya begitu lah. Nah ini reaksinya lain. Hasilnya malah kebalikannya. Banyak yang ngaco itu. Bahkan lihatin aja tidak ya. Minta selfie, selfie ada lah, 2, 3. Ya, tapi tidak ada yang ngajak ngobrol atau kelihatan senang bertemu dengan Pak Anies. Ini saya fakta. Saya tidak ngomporin, tidak mengatakan sesuatu yang jelek. Ini fakta. Jadi ini menjadi sebuah pemikiran bagi koalisi perubahan termasuk Pak Anies itu sendiri. Nah, itu kan artinya terhitung gagal. Mungkin bagi penasihat media Pak Anies untuk tetap dibagikan atau test the water, memviralkan video kejadian apa adanya. Ya ini respon publik malah nggak respon, mencibir dan menyebut tidak ada yang terkejut atau terlihat tenang, ya soal itu. Nah, atau ada yang membahas kalau capres kok mau duduk di kursi ekonomi. Wah, mesti ini cari sensasi ini. Intinya pengen mengulang seperti waktu Pak Jokowi di tahun 2014 dulu, pencitraan. Ya tapi gagal total ini, karena ini bukan sesuai dengan karakternya, tidak sesuai dengan gestur orangnya itu loh. Senengannya mewah-mewah, numpak ekonomi malah diguyu gitu. Makanya orang yang tidak memiliki karakter yang jujur, niat baik bakal sulit meraih perhatian publik. Ya kalau pemilih PDIP akan pilih Pak Anies sebagai capres, jelas dia bakal susah. Yang mungkin diupayakan adalah warga NU. Bagaimana caranya memilih Pak Anies. Tapi ini bukan perkara mudah. Ini bagi tim Pak Anies harus berpikir sedemikian rupa ini. Tapi ini bukan perkara mudah. Penyebabnya dua hal. Di koalisi perubahan ada PKS. Serta rekam jejak Pak Anies dalam kampanye Pilgub DKI 2017 serta kebijakan yang diambil ketika menjadi gubernur DKI. Ini menjadi hal penting. Bagaimanapun juga jemaah NU di daerah-daerah sering berhadapan dengan orang-orang yang membidahkan tahlil, membidahkan yasinan, hunus subuh, munahiban, tedak sinten, mitoni, bancaan dan sebagainya. NU itu budaya seperti itu dan berbagai adat budaya lain, dan mereka itu mayoritas afiliasinya politiknya di PKS. Ya, tidak semua, tapi kebanyakan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari PKS menerima orang-orang macam begitu. Lalu bagaimana Nahdien mendukung capres itu ya gimana, bertolak belakang? Nah, ya jelas tidak mungkin. Nah, lalu perjalanan Pak Anies di Jakarta sendiri sampai memporak-porandakan politik identitas dengan sangat luar biasa. Itu bukan fikih siasahnya NU, bukan itu. Beda sekali, jauh itu. Memang sih tradisi atau kultur budaya Pak Anies jelas Nahdien.
Ya sama seperti Pak Habib Rizik maupun Habib Bahar bin Samit gitu loh. Yang gondrong itu. Tapi cara ketiga orang menyikapi masalah-masalah sosial tidak NU banget loh. Orang NU banget, beda. Makanya akan sulit mendapatkan suara dari kader-kader atau masalah dari NU. Nah, kesalahannya di mereka sendiri, bukan dilarang-larang ulama NU memilih Pak Anies. Enggak, tidak ada sama sekali yang gitu. Boleh bebas saja. Oleh sebab itu, saya berpesan kepada panjenengan sebagai Om Begawan, hati-hati memilih seorang pemimpin untuk mengelola bangsa dan negara ini. Nanti cuma ya, lain kesempatan dalam ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan.